kami dari tim PPDS Poltekkes Surabaya, Poltekkes Malang, dan Poltekkes Semarang akan berbagi tutorial cara pengukuran pertumbuhan balita. Ini kami peruntukkan bagi kader posyandu di dalam menyongsong transformasi kesehatan. Tentu mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman, terutama bagi kader kesehatan yang ke depan akan mengawal posyandu, baik posyandu di tingkat RT RW maupun posyandu prima. Ini berpedoman pada buku KIA atau buku Kesehatan Ibu dan Anak yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terakhir. Demikian. Jadi petunjuk penggunaan bagi kader yang perlu kita lakukan adalah menjelaskan isi dan penggunaan buku KIA kepada ibu atau keluarga. Mengecek pemahaman ibu dengan mencentang kotak pada lembar informasi kesehatan. Mengecek kelengkapan pelayanan kesehatan ibu, mengecek kelengkapan pelayanan kesehatan dan pemantauan tumbuh kembang anak. Deteksi dini penyimpangan pertumbuhan bagi anak untuk kader itu yang perlu dilakukan ada 3 hal penting. Yang pertama adalah bagaimana mengukur berat badan, yang kedua mengukur tinggi badan, dan yang ketiga adalah mengukur lingkar kepala. 3 item ini menjadi sangat penting untuk dikuasai dengan benar bagi teman-teman kader posyandu. Kemudian untuk secara konsep yang dimaksud dengan pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler. Kemudian bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan. Pertumbuhan juga dapat diukur dengan satuan panjang dan satuan berat. Kemudian deteksi pertumbuhan ini bagi kader kesehatan yang paling penting adalah dengan mampu memasukkan atau menuliskan, mendokumentasikan di kartu menuju sehat anak, dan dengan memanfaatkan timbangan Dacin. Cara menggunakan timbangan bayi. Untuk anak yang usia kurang dari 2 tahun, 0 sampai 2 tahun, yang diperlukan adalah dalam posisi anak bisa tenang. Karena kalau tidak bisa tenang, tentu akan mengganggu kelancaran proses pengukuran timbang bayi. Kemudian diletakkan anak di meja datar yang tidak goyah begitu. Pastikan jarum pada angka 0, karena memastikan angka jarum pada angka 0 itu mengindikasikan pada akurasi dari alat yang dipakai. Kemudian melepaskan pakaian bayi, artinya bayi dalam keadaan telanjang. Kemudian baringkan bayi di atas timbangan, tunggu jarum, timbangan berhenti. Karena biasanya jarum akan bergerak-gerak ketika belum stabil. Baca angka timbangannya dan ditulis dengan benar. Bagaimana kalau menggunakan timbangan injak? Ya, langkah yang pertama adalah meletakkan timbangan di lantai datar supaya tidak goyah. Kemudian pastikan jarum pada angka 0, pakaian minimal sehingga tidak menambah beban atau menambah ukuran dari anak ketika menggunakan pakaian yang tebal. Anak berdiri di atas timbangan tanpa dipegangi. Tunggu jarum timbangan berhenti, baca angka timbangan, dan jika jarum terus bergerak, baca di titik yang paling akurat begitu. Ini kita lihat apakah benar. Oh alah, runtak. Oh ya. Nah, ini bisa kita lihat apakah benar atau salah cara menimbangnya. Kita bisa perhatikan. Ya, caranya salah. Mengapa? Karena masih menggunakan sepatu, tentu tidak dibenarkan. Untuk mengukur berat badan, sepatu harus dilepaskan. Pakaian yang tebal juga harus dilepaskan supaya mendapatkan ukuran yang akurat. Kemudian berat badan anak ini bagaimana? Cara mengukurnya apakah benar atau salah? Iya, cara mengukurnya benar. Mengapa? Karena sudah tidak menggunakan alas kaki.
Mengukur panjang badan bayi sebaiknya dilakukan oleh 2 orang. Bayi dibaringkan di alas yang datar, kepala menempel pada angka 0, kemudian petugas yang ke-1 memegangi kedua tangan untuk mempertahankan posisi kepala. Kedua tangan mempertahankan posisi kepala, sehingga fix kepala anak berada pada posisi yang tepat. Kemudian petugas yang kedua, tangan kirinya meluruskan lutut, karena biasanya lutut ini perlu diluruskan untuk mendapatkan ukuran yang sesuai. Tangan kanannya merapatkan pembatas. Kemudian telapak kaki membaca pembatas ke telapak kaki, membaca angka di luar pengukur. Ini untuk panjang badan bayi dengan menggunakan alat yang namanya infantometer, yang nanti teman-teman kader posyandu harus mampu bisa mengoperasikan dengan benar. Ini mengukur panjang bayi atau panjang badan bayi. Benar apa salah? Iya, ternyata salah. Mengapa? Ini kita lihat bahwa posisi kepalanya tidak menempel pada ujung pengukur. Kalau yang seperti ini tadi kita perhatikan bahwa mengukur panjang bayi salah apa benar? Iya, ada beberapa yang kita koreksi, tapi ini benar karena menempel pada ujung alat untuk mengukur. Ini juga benar, cara memegangnya di atas ini salah karena tidak menempel pada alat pengukur di ujung kepala. Dan ketika menggunakan alat seperti ini harus hati-hati karena ini berpotensi untuk melukai tubuh bayi. Harus berhati-hati dilakukan dengan benar. Mengukur tinggi badan dengan menggunakan microtoys seperti ini kita pasang dulu. Jangan lupa bahwa alat atau cara mengukur dengan microtoys ini perlu dipasang dulu dengan benar. Setelah sesuai dan standar, barulah kita terapkan pada anak-anak. Bagus juga sebelum diukurkan kepada anak, kita mencoba dulu untuk ukuran yang biasa kita lakukan, sehingga kita bisa mengetahui apakah ketika kita memasang microtoysnya sudah tepat, sudah sesuai, sehingga dapat dipergunakan untuk mengukur pada anak. Ini mengukur tinggi badan pada anak, caranya adalah lepaskan alas kaki, jadi harus tidak menggunakan sepatu. Kemudian anak berdiri tegak menghadap ke depan. Kepala, punggung, pantat, dan tumit menempel di tiang pengukur. Ya, jadi harus menempel itu 4 ini, kepala, punggung, pantat, dan tumit. Kemudian turunkan batas atas pengukur hingga menempel pada ubun-ubun. Menempel, jangan sampai menempel pada rambut, tapi menempel pada ubun-ubun. Baca angka pada batas secara mendatar. Ini mengukur tinggi badan. Nah, kita perhatikan benar apa salah? Iya, ini salah karena kepalanya tidak menempel. Kemudian punggungnya juga tidak menempel. Bokongnya juga tidak menempel, tumitnya juga tidak menempel. Tadi harus 4 yang menempel. Kepala, kemudian punggung, bokongnya, dan tumitnya. Kalau yang ini, mengukur tinggi badan pada anak ini, benar apa salah? Iya, kepala ini sudah benar karena menempel, kemudian punggungnya juga sudah menempel, kemudian bokongnya juga sudah menempel, oke, dan kakinya juga sudah menempel. Oh, ini kakinya belum betul-betul menempel ya, jadi ini harus menempel. Kemudian perhatikan bahwa ini menggunakan kaos kaki, tidak diperkenankan, jadi kaos kaki harus dilepas. Ini menempel, kemudian tidak boleh menggunakan sepatu atau kaos kaki. Ini beberapa peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2020, saya kira bisa dipahami bersama bagaimana cara menentukan kategori berat badan menurut umur, BB per U, panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan. Kemudian terakhir, cara mengukur
pertumbuhan otak. Dilakukan atau diukur, caranya harus benar, yaitu tarik agak kencang alat pengukur. Biasanya kita menggunakan metelin atau alat khusus seperti ini. Kemudian dahi menutup alis, ya, harus melewati dahi, harus menutup alis, di atas telinga oksiput yang menonjol. Kemudian baca pertemuan dengan angka 0. Ini jangan sampai keliru karena harus diperhatikan pertemuannya dengan angka 0. Kemudian dicatat umur bayi atau umur anak. Catat hasil pengukurannya pada grafik lingkar kepala. Jadi sama seperti tadi, berat badan dan tinggi badan dicatatkan juga pada grafik berat badan, grafik tinggi badan. Demikian juga untuk lingkar kepala ini harus dicatatkan pada grafik lingkar kepala. Kemudian buat garis penghubung ukuran yang lalu dengan ukuran sekarang. Dan seperti ini grafiknya harus dicatat dengan benar.